Salve sahabat channel Aku Katolik. Hari ini kita akan memulai perjalanan panjang menyusuri kisah luar biasa tentang Gereja Katolik. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar cerita tentang organisasi agama. Ini adalah kisah epik tentang tubuh Kristus di dunia yang sudah bertahan lebih dari 2000 tahun. Sebuah sejarah yang tidak steril, tapi penuh air mata, pengorbanan, pengkhianatan, skandal, dan juga cinta, kesetiaan, serta kemenangan iman. Semuanya dimulai dari tanah kecil bernama Palestina. 2000 tahun yang lalu, lahirlah seseorang yang mengubah wajah dunia selamanya. Yesus dari Nazaret. Bukan raja, bukan panglima perang, bukan pemimpin politik. Hanya seorang tukang kayu sederhana dari Galilea. Tapi ajarannya mengguncang dunia. Yesus tidak menulis buku. Ia tidak mendirikan kerajaan duniawi, tapi ia memanggil 12 murid sederhana dan kepada mereka ia menyerahkan misi keselamatan umat manusia. Di antara para rasul ada satu yang sangat istimewa, Simon Petrus. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Inilah fondasi Gereja Katolik, bukan ciptaan manusia, tapi persekutuan yang didirikan langsung oleh Kristus dengan Petrus sebagai batu karangnya. Yesus tidak bicara soal gedung mewah atau struktur organisasi. Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah ekklesia, yang artinya perhimpunan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi, gereja adalah kumpulan umat beriman yang dikuduskan dan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Yesus tidak meninggalkan para murid begitu saja. Ia menjanjikan Roh Kudus. Dan tepat pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Petrus berkhotbah, dan 3.000 orang dibaptis pada hari itu juga. Gereja perdana pun lahir di Yerusalem, dengan dunia dalam persekutuan, doa, pemecahan roti, dan ajaran para rasul. Tapi perjalanan tidak selalu mulus. Sejak awal, umat Kristen mengalami penganiayaan hebat, dikejar, dipenjara, dibunuh. Stefanus dirajam batu, Yakobus dipenggal, Petrus disalib terbalik. Namun, justru darah para martir itulah yang menjadi benih gereja. Semakin ditekan, semakin tumbuh. Mengapa? Karena kesaksian iman mereka mengguncangkan dunia. Bayangkan, orang-orang rela mati sambil memuji Allah, memaafkan algojo mereka, bernyanyi dalam kobaran api.
Setelah penganiayaan di Yerusalem, para murid tersebar kemana-mana. Ke Antioquia, tempat pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Ke Asia Kecil, Yunani, Mesir, dan akhirnya sampai ke jantung Kekaisaran Romawi, Roma. Di sanalah dua rasul besar, Petrus dan Paulus, mati. Dan sejak saat itu, Roma menjadi pusat rohani Gereja Katolik. Karena Petrus wafat di Roma, maka tahta Petrus pun ada di sana. Penerus-penerusnya, yaitu para paus, memimpin gereja dari kota itu sampai sekarang. Inilah asal mula Gereja Katolik Roma, pusat kekatolikan dunia. Meskipun dalam tekanan, gereja tetap bersatu. Dalam ajaran, perayaan Ekaristi, dan dalam struktur kepemimpinan. Mereka menyembunyikan iman dengan simbol-simbol rahasia seperti ikan dan tetap setia pada ajaran para rasul. Sobat Katolik, sejak awal gereja dibangun bukan di atas filsafat atau ideologi manusia, tapi di atas iman akan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, yang wafat dan bangkit untuk keselamatan dunia. Inilah kekuatan utama gereja, iman yang tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan manapun. Sahabat channel Aku Katolik, sejarah Gereja Katolik bukan cerita masa lalu, tapi warisan iman yang hidup sampai sekarang. Gereja ini bertahan bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Yesus sendiri yang menjadi fondasinya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen apa bagian sejarah gereja yang paling menyentuh hatimu, dan juga subscribe untuk terus ikut dalam perjalanan iman bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam iman dan tetap santai bersama channel Aku Katolik.